Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah di Balik Tabir, tempat di mana kita menggali cerita-cerita penuh hikmah, misteri, dan pelajaran hidup yang seringkali tersembunyi di balik tabir kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mengguncang hati dan penuh makna, dengan judul Neraka di Los Angeles, Api yang Membakar Seluruh Kota. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Kami juga mengundang Anda untuk menuliskan sholawat dan doa terbaik di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan keberkahan. Los Angeles, kota yang dikenal dengan gemerlap Hollywood dan cuaca cerahnya, mendadak berubah menjadi lautan api. Pada sore yang tenang di bulan Januari 2025, kebakaran besar tiba-tiba muncul di kawasan pegunungan Angeles National Forest. Angin kencang Santa Ana, yang sudah lama menjadi ancaman tersembunyi, membawa api dengan cepat ke wilayah permukiman. Sore itu di Los Angeles, udara terasa lebih kering dari biasanya. Langit biru tanpa awan, dan angin Santa Ana mulai bertiup dari arah timur, membawa hawa panas yang tidak biasa. Di kawasan pegunungan Angeles National Forest, sebuah percikan kecil muncul di bawah tiang listrik tua, tak jauh dari jalan setapak yang sering dilalui pendaki. Dalam hitungan menit, percikan itu berubah menjadi kobaran api yang menjalar cepat. "Aku pikir hanya asap biasa," kata Maya Hernandez, seorang ibu muda yang tinggal di wilayah Granada Hills. Tapi kemudian warnanya berubah oranye, dan aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sirene darurat berbunyi di seluruh kota. Sistem pesan singkat mengirimkan peringatan kepada warga untuk segera bersiap-siap meninggalkan rumah mereka. Namun, banyak yang tidak menduga bahwa api akan bergerak secepat itu. Angin Santa Ana, dengan kecepatan lebih dari 60 mil per jam, membawa api dari bukit ke area permukiman hanya dalam waktu beberapa jam. Kebakaran ini begitu ganas sehingga jalan utama seperti Mulholland Drive dan Topanga Canyon Boulevard ditutup total. Warga yang terjebak di tengah kepanikan terpaksa meninggalkan rumah mereka tanpa membawa apa-apa. "Saya hanya mengambil anjing saya dan paspor," ujar seorang penduduk tua, George Parker, dengan mata penuh air mata. Di tengah kepanikan, muncul kisah-kisah heroik yang menjadi sumber harapan. Tim pemadam kebakaran dari seluruh penjuru California dikerahkan untuk memadamkan api yang sudah membakar lebih dari 8.000 hektar hanya dalam 2 hari. Salah satu tim penyelamat, dipimpin oleh Kapten Jack Morales, menghadapi momen kritis di kawasan Chatsworth. Sekolah dasar setempat yang sedang digunakan sebagai tempat evakuasi tiba-tiba dikepung api. Dengan asap yang tebal dan suhu yang hampir tak tertahankan, Morales dan timnya berhasil menyelamatkan lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak dan lansia. "Kami tahu risikonya besar, tetapi menyerah bukan pilihan," kata Morales dalam sebuah wawancara dengan media lokal. "Melihat wajah anak-anak itu membuat kami yakin bahwa ini adalah hal yang harus kami lakukan." Sementara itu, penduduk lokal juga tidak tinggal diam. Ethan Carter, seorang pemuda berusia 29 tahun, menjadi viral setelah videonya yang membantu seorang nenek keluar dari rumah yang hampir runtuh tersebar di media sosial. "Aku tahu api itu akan sampai ke rumahku, tetapi aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian," katanya sambil menunjukkan tangannya yang penuh luka bakar. Ketika api akhirnya bisa dikendalikan pada hari kelima, pemandangan Los Angeles berubah drastis. Lebih dari 15.000 hektar lahan terbakar, termasuk kawasan permukiman elit di Hidden Hills dan Malibu. Ratusan rumah hangus menjadi abu, sementara kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari $2 miliar Amerika. Namun, lebih dari kerugian materi, dampaknya pada manusia lebih menghancurkan. Lebih dari 25 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 200 lainnya mengalami luka-luka. Korban yang hilang mencapai puluhan, membuat suasana di pusat-pusat evakuasi dipenuhi tangis haru. Keluarga yang menunggu kabar orang tercinta. Salah satu kisah memilukan datang dari keluarga Thompson yang kehilangan 3 anggota keluarga mereka,
Rumah mereka yang berada di perbukitan Malibu menjadi salah satu yang pertama dilalap api. Kami berusaha keluar, tetapi api bergerak terlalu cepat, ujar Lucy Thompson, yang selamat bersama kedua anaknya, tetapi kehilangan suami dan orang tuanya. Hutan yang dulunya hijau kini hanya menyisakan batang pohon hitam yang berdiri seperti saksi bisu tragedi ini. Habitat satwa liar pun hancur total. Gambar-gambar dari lokasi kebakaran memperlihatkan rusa, burung hantu, dan hewan lainnya yang mati karena tidak mampu melarikan diri. Setelah api padam, penyelidikan segera dimulai. Para ahli awalnya menyalahkan cuaca kering ekstrim dan angin Santa Ana sebagai penyebab utama. Namun, muncul bukti lain yang memicu pertanyaan besar. Kabel listrik tua yang rusak ditemukan di dekat lokasi awal kebakaran. Hal ini segera memunculkan kemarahan publik terhadap perusahaan listrik setempat, Pacific Power dan Light, PP dan L. Perusahaan ini sebelumnya sudah menghadapi beberapa tuntutan hukum terkait kebakaran serupa di masa lalu. Banyak yang percaya bahwa kebakaran ini sebenarnya bisa dicegah jika perusahaan tersebut memperbarui infrastruktur mereka. Namun, teori-teori konspirasi juga bermunculan. Sebagian warga mencurigai bahwa kebakaran ini disengaja untuk membuka lahan bagi proyek pembangunan properti. Aktivis lingkungan menuding adanya agenda tersembunyi yang memanfaatkan bencana ini untuk kepentingan segelintir pihak. Kebakaran ini terasa terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu aneh, ujar Karen Leung, seorang aktivis lingkungan yang vokal di media sosial. Setelah kobaran api berhasil dikendalikan, penduduk Los Angeles menghadapi realitas baru, reruntuhan rumah, jejak hitam bekas kebakaran di bukit-bukit, dan udara yang masih dipenuhi bau asap. Meski begitu, semangat warga untuk bangkit tak pernah pudar. Maya Hernandez, yang sebelumnya harus meninggalkan rumahnya dalam keadaan panik, kembali untuk melihat rumahnya hanya tinggal puing-puing. Namun, dia tidak sendiri. Komunitas lokal berkumpul, membawa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya untuk saling mendukung. Orang-orang yang bahkan tidak kukenal datang membantu kami, ujar Maya sambil menangis haru. Ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan lebih kuat daripada tragedi apapun. Di sudut lain kota, keluarga Thompson yang kehilangan 3 anggota keluarga mereka mendapat dukungan besar dari masyarakat. Sebuah yayasan lokal membantu mereka mendirikan tempat tinggal sementara, lengkap dengan layanan konseling trauma untuk anak-anak. Di tengah kehancuran, warga Los Angeles menemukan kembali arti kebersamaan. Relawan dari berbagai latar belakang bekerja bahu-membahu untuk membersihkan puing-puing dan menanam kembali pohon-pohon di area yang rusak. Kami tidak hanya membangun kembali rumah, tetapi juga harapan, kata seorang relawan bernama Carlos Rivera. Kebakaran Los Angeles tahun 2025 ini bukan hanya tragedi, tetapi juga pelajaran besar. Para ahli iklim menyebutkan bahwa bencana ini adalah peringatan tentang dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Suhu yang semakin panas dan musim kemarau yang lebih panjang menjadi faktor utama di balik intensitas kebakaran ini. Organisasi lingkungan seperti Green LA memanfaatkan momen ini untuk mendorong reformasi besar-besaran. Mereka menyerukan agar pemerintah lebih serius dalam menjaga hutan, memperbaiki infrastruktur listrik, dan mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah dan menghadapi kebakaran. Di sisi lain, pemerintah Los Angeles berjanji untuk meningkatkan kesiapan bencana dengan membangun sistem peringatan dini yang lebih canggih dan memperbarui peralatan pemadam kebakaran. Kita tidak bisa menghindari kebakaran, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya, ujar Wali Kota Los Angeles dalam pidato terbarunya. Namun, tak semua warga sepakat. Di tengah upaya perbaikan, teori-teori konspirasi terus bergulir, terutama mengenai dugaan sabotase atau kelalaian perusahaan listrik. Beberapa warga bahkan mengajukan gugatan hukum terhadap Pacific Power and Light, menuntut keadilan atas kerugian yang mereka alami. Meski tragedi ini telah berlalu, jejaknya akan selalu terasa di hati penduduk Los Angeles. Namun, dari abu yang tersisa, harapan baru mulai tumbuh. Di berbagai sudut kota, mural-mural muncul dengan pesan keberanian dan kebangkitan. Salah satu mural yang paling terkenal adalah karya seorang seniman lokal bernama Sophia Lynn, yang menggambarkan burung phoenix bangkit dari abu dengan latar belakang kota Los Angeles. Mural ini tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga menarik perhatian wisatawan yang datang untuk melihat bagaimana kota ini bangkit dari kehancuran.
Di sekolah-sekolah, kurikulum baru tentang mitigasi bencana mulai diperkenalkan. Anak-anak diajarkan cara bertindak dalam situasi darurat dan pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah bencana serupa. Sementara itu, keluarga seperti Maya Hernandez dan Ethan Carter kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Maya kini menjadi sukarelawan di pusat komunitas, membantu korban kebakaran lainnya, sementara Ethan mendirikan organisasi nirlaba untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang kehilangan rumah akibat bencana. Kebakaran dahsyat di Los Angeles tahun 2025 adalah tragedi yang tidak akan pernah terlupakan. Namun, di balik kehancuran itu, ada cerita-cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan solidaritas yang menunjukkan kekuatan manusia untuk bertahan. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Di tengah reruntuhan, selalu ada harapan untuk membangun kembali. Los Angeles, kota yang pernah menjadi abu, kini berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan kepada dunia bahwa meski dihantam bencana, semangatnya tak pernah padam. Ketika matahari terbenam di cakrawala Los Angeles, langit kembali cerah. Kota ini, dengan segala luka dan tantangan, memulai babak baru dalam sejarahnya, dengan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik karena mereka telah melewati salah satu ujian terbesar dalam hidup mereka. Alhamdulillah, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari cerita neraka di Los Angeles api yang membakar seluruh kota, kita belajar bahwa gemerlap dunia seringkali menyembunyikan sisi gelap yang penuh dengan pelajaran bagi kita semua. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan membawa manfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Kami juga mengundang Anda untuk menuliskan sholawat dan doa terbaik di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang tak kalah menarik di channel Kisah di Balik Tabir. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.